Kalau misalkan kita lihat lagi bahas soal ke gamenya, tim-tim yang bermain hari ini merupakan tim-tim yang kuat, yang notabene itu dari Pot A dan juga Poce itu yang benar-benar kuat banget. Tapi nggak pakai lama lagi, kita bakal langsung aja mulai ronde kedua kita untuk Free Fire Master League season kedua di Map Purgatory. It's coming right at you. Dan langsung masuk ke Map Purgatory, let's go. Kali ini langsung aja di hashtagnya, kira-kira tim mana yang bakal buyah kali ini? Siapa ya? Siapa ya? Karena pastinya kalian gak mau dong tim kesayangannya kalah. Roar. Gue kasih clue dulu. Roar ya. Masih banyak juga. Ada juga Hungry Beast mungkin ya kan. Siapapun itu. Langsung kita lihat pesawat lintas dari Skilodge ke arah Mount Villa kali ini. Bos dan Brasilia tuh rame nih. Dan di atas kali ini juga emang bener-bener ramai banget. Ada 1, 2, 3, 4 tim bahkan kali ini. Termasuk diantaranya dari Red Bull Rebellion. Harusnya dari posisi Red Bull Rebellion ini harusnya dia sulit buat moving. Karena kalau misalkan dia moving ke dalam itu susah ketemu bos. Dia mau moving kayak ke kiri harusnya ketemu sama RRQ. Either dia mau turun dia udah harus ketemu sama Ses. Bener, dan mereka juga ada di open field. Tapi kali ini kita bakal ke Brasilia. Udah ada Boss Nightmare. Kali ini seorang I'm God sudah melakukan open fire tentunya ke arah depan. Karena First Rider yang juga turun di arah Brasilia ternyata, Beb. Sangat berbahaya untuk tim First Rider mengingat tadi di game sebelumnya dia harus push di peringkat ke-12 ya. Ini benar-benar jadi titik poin buat First Rider kalau emang dia mau tampil maksimal di match kali ini. Dia setidaknya harus bisa meng-shutdown dari Boss Nightmare atau emang dia harus pukul mundur. Iya, dan kali ini juga mampus kayak udah terjebak banget dari spot sama I'm God. Pasti kalau misalkan keluar dia bakal kena tembak, makanya bakal hold position aja. Dan menunggu pastinya info selanjutnya kayak kira mau di fight atau enggak, karena pembagian dari bos sendiri enak cukup banget. rapi. Iya, ada yang megang di atas juga, ada Hide di sana, ada Riza juga di rumah batunya. Di rumah kuning ada 2 orang, I'm God dan juga Fear yang udah melihat. Harusnya kelar sih kalau dari si mampusnya, kayak dari anak Boss Nightmare dia tahu dia ada 1 orang yang kepisah. Lebih baik kita ras duluan dari si mampusnya, itu bakalan pasti jadi lebih sulit buat dari tim First Rider-nya karena emang ketika mereka turun itu butuh text time banget. Iya, untuk jelas. dari rumah 3 terus harus lagi regroup lagi ke arah mampus, itu pasti lebih sulit sih. Untuk 3 orang lainnya dari First Rider gua rasa masih bisa melarikan diri. Udah maju kan? Udah maju. Tapi kecuali kalau misalkan di sini ada third party ya yang tiba-tiba gak gangguin tim Boss Esports, Boss Nightmare. Ada yang nongol juga tuh soalnya itu dia. Karena ada yang nongol di minimap. Tapi kita bakal pindah dulu ke arah yang lain, Marble Wars. Kali ini udah ada BTR Beat yang udah ketemu dengan EVOS Esports. Iya, yang mana kali ini Gare juga tadi sempat terkena damage, udah langsung medkitan. Ada Stretch juga yang di sana masih udah terkena damage juga. Tapi kayaknya medkitnya jalan nggak sih? Oh jalan ya? Jalan. Itu di sana Street juga masih gulung aja. Di sisi lain juga tadi ada Mampus yang ternyata bener aja dia udah langsung berhasil diculik oleh 1 player dan bahkan langsung dipulangkan 2 orang dari Boss Nightmare. Luar biasa banget. Tapi I'm Good juga udah langsung berhasil untuk di knockdown. Berarti tinggal 1 kalau bisa kita lihat. Bakal keluar lagi kali ini dimana I'm Good coba diselamatkan. Dan First Rider once again harus tusun di posisi 12. Aduh, it's totally a nightmare, man. Iya, nightmare. 2 game berturut-turut nightmare jadi nightmare untuk tim-tim yang lain. Ya, sudah berbeda karena Bigetron dan juga EVOS Esports dimana Mr. 05 udah terknockdown. Bakal menunggu bola bantuan juga kali ini udah Star 13 yang udah melihat ke depan, tapi ada Gare dan juga Rengar pasti yang masih belum diselamatkan oleh Gare kali ini. Kepalanya mana? Aca berhasil dengan 85 dipulangan ke lobby, masih ada Sam 13 dengan M14-nya. Bahkan di depan udah ada ngeras kali ini ada Star tapi setengah darah ternyata. Darahnya yang tersisa. Ya, yang mana kali ini maybe juga udah mulai ngerapat lagi ke arah teman-temannya. Dan kali ini juga dari Mr. 05 udah harus keculik ya. Jadi situasinya udah gak imbang ya. Di sini 3 lawan 4. Rengar pun berhasil diselamatkan dan mereka udah terlanjur masuk ke arah kotak-kotak ini dari EVOS. Bakal coba untuk berlari dulu di mana Gare bakal nembak ke depan. Sam 13 bakal perlahan untuk melarikan diri, tapi di mana maybe juga udah menjebak untuk nge-flanking dari sisi yang lain. Yang mana kali ini maybe juga posisinya udah bener-bener enak banget. Dia juga udah ngamanin sisi towernya. Itu dia. Dan senjatanya juga di sini ada SKS ya ini ya. Iya, SKS, tapi udah ketahuan juga ada tembakan ke arah maybe kali ini. Udah lempar granat dulu ke depan dan kita lihat Kenzo berhasil mendapatkan Anca dengan PSS-nya. Di mana Garenya pun di setengah darah, bakal coba untuk medkit terlebih dulu pastinya. Anca bakal medkitnya nggak ada juga? Nggak Anca. Siapa ya? Maybe ya? Maybe. Dan ini dia masih dicoba ditahan aja kali ini. Kenzo-nya juga udah mulai ngerapat lagi dan udah ngamanin vehicle kali ini. Bakalan coba majuin kah ke arah maybe yang ada di tower? Atau iya bener banget dong, bakal langsung dimajuin kali ini Kenzo. Tapi kita langsung pindah. Ada DG Esports kali di wilayah Brasilia yang mana Azriel udah mulai nge-spot salah satu player dari Boss Nightmare. Yes, dan ini juga ternyata player of the match dari round 1 ya, DG Azriel dengan 6 poin eliminasi tentunya. Bakal coba diras oleh tim Boss Nightmare. Apakah menjadi mimpi buruk untuk tim DG kali ini ataukah dibalikin mimpi buruknya untuk tim Boss Nightmare?
Ya, HD juga dari atas rumah kuning udah bener-bener mantekin banget jalan yang dimiliki sama player dari DG Esport. Dan bahkan kali ini DG sendiri udah ngamanin sisi belakangnya dari rumah Harry Potter. Yes, bakal coba diintip terlebih dahulu mana Sam Tertin, ternyata di sisi lain berhasil mendapatkan Gare. Tapi masih dia berarah Brasilia kali ini di mana Azriela udah maju banget ke depan. Fear-nya udah mantek, ini bakal digerak tembak depan. Kepala yang kena max sekarang lagi Toy masih ada MK dari sini lain harus tumbang. Dengan granat seorang Azriel kali. Bakal dirasa saja di mana Azriel berhasil dilakukan. Pasal jump shot lagi, tapi Fear juga terjatuh. Tinggal Risa sendirian. Apakah bisa membantu kawannya dari kejauhan? Bantu untuk support fire, tapi ternyata terlalu jauh dan memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ya, yang mana baik banget juga objektif yang dimiliki sama dari Boss Nightmare ya. Mengingat kayak emang bener-bener dia udah dapetin poin killnya. Sayang banget kalau misalkan dia harus tumbang jadi tim-tim yang awal ya untuk Tusun. Tapi kali ini sepertinya dari DG Esports sendiri nggak akan ngasih ampun ke arah satu player lagi dari Boss Nightmare. Yang mana kali ini DGEZ udah mulai nge-spot salah satu player dari tim Boss Nightmare. Dan itu dia backstep, tapi udah mulai ketahuan dan jump shoot. DGEZ memulangkan satu timnya itu dari Boss Nightmare. Harus terkena mimpi buruknya sendiri. Karena tadi bagiannya memang tercuri satu persatu juga pemain dari Boss. Dan Rizanya terlalu jauh juga. Ada vision yang dia dapat tembak, tapi ada juga vision yang dia tuh nggak dapat. Itu dia posisinya. Sih. Kalau gua rasa kalau misalkan lu kayak mutusin buat turun di Brasilia, apalagi di rumah 7, ketika lu udah dapetin satu tim, harus wasting time banget deh. Kalau misalkan lu harus tim fight lagi di situ. Iya. Either lu kayak emang bener-bener move, coba cari baca zona yang mana, lu mau naik ke arah atas atau naik zonanya ke arah bawah, lebih kayak gitu ya. Karena setidaknya lu udah punya 4 poin eliminasi. Itu udah poin yang cukup banget buat bekal di akhir nanti. Karena ntar waktu late game pun pasti dapat poin lagi. Tapi kita juga sempat emang nggak ke spot sih ya posisinya gimana, apa jangan-jangan pergerakan DG-nya. Jangan-jangan dari DG-nya sendiri emang cepet juga untuk jalan ke arah dari Boss Nightmare yang baru kelar war ya. Dan kita bakal lihat standing juga kali ini, di mana ternyata di game pertama nih standing hari ini ada Bigetron Beat dengan 39 poin karena tadi dapat Buyah juga. Dan yang Buyah justru dari Red Bull Rebel. Oh iya, RBR. Dari RBR dapat Buyah juga ya. Ternyata jauh juga ya, ternyata kill point dari Bigetron gede ya. Yes, ada 39 total poin yang dimiliki sama Bigetron Beat. Ada DG Esport di peringkat 2-nya 31 poin. Yang mana baru di peringkat 3 ada dari tim Red Bull Rebellion ya. Iya, karena memang tadi Red RBR tuh datang paling belakang. Sedangkan yang perang itu dari Clock Tower semua. Di sisi lain ada Boss Titan. Setelah tadi dari Nightmare, kali ini kita bakalan langsung bergerak ke arah dari player Boss Titan. Yang mana udah dapetin 1 poin kill kali ini Apollo. Yap, dimana ada Devil juga bakal coba pantau terlebih dahulu, dimana Kojak udah maju depan. Menyiapkan Glue Walls juga kali ini. Dan Devil masih sendirian, gua rasa di belakangnya jauh banget posisi musuh teman-teman ya. Di tower sulit ya. Iya, yang mana sebenarnya dari orang yang nge-cover dari Devil itu sendiri udah mulai dicuri juga sama satu player dari Boss Esport. Ada 2 ya malah ya, yang standby. Di sandwich ya berarti jatuhnya ya. Posisinya sulit banget. Yang mana kali ini Razor emang nggak bisa gerak juga. 2 player loh nungguin di atas dari Boss Titan. Nempel granat dulu, coba untuk lompat dan shoot dari seorang Devil dengan shotgun yang masih keluar sama satu coba ditudingkan tapi kali ini Igas dan Igas berhasil menyelamatkan kawannya. Masih bisa di revive tentunya karena masih ada obstacle juga untuk perlindungan diri dan Devil bakal dibiarin gitu aja menjadi tawanan tentunya untuk tim Boss. Yes, kali ini juga dari Cupai dan satu player lagi yang ada di atas yang benar-benar standby banget sampai akhirnya dari Razor sama Maung juga nggak bisa berbuat apa-apa. Obstacle yang dimiliki Maung juga cuma batu, sedangkan Razor ketika lu misalkan defensif di tower, lu tahu sendiri, lu berdiri dikit itu udah hilang. Apalagi kali ini yang megang snipernya itu ada Apollo. Pastinya di sini bakal berbahaya untuk Razor juga, nggak bisa melarikan diri lagi dari tower. Paling enggak Razornya misalkan ngeliat dari Apollo-nya langsung ditembak. Mau nggak mau trading hit kalau misalkan memang udah keputusannya nggak ada keputusan lain, karena kalau misalkan udah nggak dapet zona mau ngambil lagi. Tapi Razor kan bakal dihajar karena Ijab juga maju depan. Razor bakal melarikan diri, setengah udah hilang. Udah ada Kojak juga di belakang, dilemparkan granat di mana Razor tersekap, nggak bisa kemana-mana bakal di Ross itu dan ternyata granatnya datang tumbang oleh Boss Esports. Wow, luar biasa banget ya. Lagi-lagi kali ini kakaknya Boss Titan udah bener-bener ngamanin 4 poin kill. Dan tadi kalau misalkan lo lihat moving yang dimakan sama Boss Titan, mereka itu rapi banget. Mereka tahu ada satu yang kepecah di bawah itu Devil, mereka punya komit di situ sampai akhirnya Devilnya keculik. Dan ketika bergerak dari situ, 2 player yang tadinya ngeras Devil itu bergerak komitnya ke arah tower. Mereka nggak pecah yang satu ke batu sama yang satu ke tower, enggak. Tapi yang bener-bener punya komit ke tower sampai akhirnya satu yang di batu itu udah ada yang mantau, kalau nggak salah itu ada Cupai tadi satu di atas. Pembagian tugasnya bagus banget ya. Bagus banget. Dan 2 orang ngajar Devil, terus 2 orang lagi mantau yang di belakangnya, dan akhirnya keseru dengan rapi banget. Dan untungnya nggak ada third party. Kalau ada third party bakal bahaya banget, karena kita lihat juga ada Sam Tertin yang tinggal sendirian nih, karena udah jauh banget dari kawannya. Dimana seorang Rivos lagi udah di-skip oleh Onyx nampaknya. Yes, dan udah harus di-knockdown seperti ada dari Evos Kenzo yang udah langsung dipulangkan ke lobby ya. Walaupun sebenarnya masih ada street, tapi ini bakalan bahaya banget kalau misalkan dari Sam Tertin kena surprise sama tim Boss Titan.
Bakal coba untuk menggocek terlebih dahulu, tapi kita bakal lihat dari Onyx-nya juga udah memantau. Nggak bakal ngebiarin Street indah, tapi ada Sam 13 yang udah kelihatan sama Jupai. Bakal coba ditembak dengan M16-nya dari kejauhan. Masih auto vision, auto range, nggak kena juga. Memilih untuk masuk dalam zona, luar zona dari Sam 13 juga tentunya. Ya, dimana kali ini masih bakalan coba ditahan dan medkit yang dimiliki juga lumayan kali ini. Ada 5 medkit dimiliki sama seorang Sam 13 dan ini juga masih zona kedua. Ini tapi kalau misalkan dia telat untuk masuknya ya dan benar-benar kejebak di zona ketiga itu pasti bakalan sulit banget sih kalau misalkan sama punya 5 medkit ya. Iya, dia harus ngamanin placement poinnya juga sih memang dari Sam 13 karena sekarang masih 9 tim, poinnya nggak cukup gua rasa karena belum goyang juga. Tapi kita bakal berpindah dulu ke arah Onyx karena udah ada tim RBR juga menjadi korban. Kali ini seorang Airgun sudah dua orang, dan juga dia langsung di-end gitu aja. Oh my god, karena Airgun berhasil mengangkat banyak korban. Dimana kita lihat sekalian juga masa ada boom. Dan tapi kita bakal pindah ke arah Surwatayo dan bisa bakal coba diintip dulu oleh seorang Airgun. Karnya masih coba untuk mendapatkan lawannya, mangsanya masih coba untuk diincar lagi, bakal coba diras aja karena beberapa pemain dari RBR udah tumbang. Yang mana kali ini kalau misalnya kita lihat dari Onyx Olympus sendiri udah bakal langsung majuin ke arah depan, udah langsung spamming flashbang dan juga granat. Tapi ternyata ada Wiza yang harus berhasil dikalahkan. Ada Gluol juga yang udah dipasang, Gluolnya juga udah mau hancur dan Jarson juga udah harus di knockdown kali ini. Gak bisa berbuat apa-apa. Airgun kesisa berdua aja bersama seorang Lixi dengan aimingnya baik banget. Tersisa Lixi sendiri untuk Oni kali ini. Yes, Lexi bakal coba untuk menyelamatkan tapi kenapa gue rasa gak bakal bisa karena Mr. Roman juga pilih medan ini. Dia masih cukup responsif. Bahkan Jarson lagi dalam impos. Harus puas di posisi ke-6. Ya ampun, dibalikin. This is RBR, man. Gila banteng. This is Red Bull Rebellion ya. Luar biasa banget ya. So tadi di game pertamanya udah ngamanin dari boynya itu sendiri. Kali ini di game 2 dia tampil gemilang. Dia ngedapetin 4 poin kill. Walaupun sebenarnya kali ini agak sulit ya. Karena trading ada satu pemain yang udah harus terculik di sana. Ada J yang udah dipulangkan ya. Iya, tadi udah dibalikin spam granat juga. Malah jadi dibalikin warnya. Padahal awalnya tuh 2 orang udah Awalnya sebenarnya dari RBR yang kayak posisinya sulit, yang kayak high change-nya dia buat tusun gitu. Tapi ternyata padahal ketika Onyx majunya rapi banget, dia harus ngamanin satu Gluol barengan dan ketika ada momen granatnya itu masuk, itu kena banyak juga. Iya, agak jadi sulit banget karena memang pakai card juga. Ergo masih baru dapat 2 tapi satu berhasil di revive. Kita bakal berpindah ke arah RRQ yang udah menebak zona juga kali ini. Karena kalau misalkan kalian perhatiin map tadi, RRQ itu masih ada di luar zona. Gue pakai info box gue rasa. Arah Lumbermill ya? Sekarang ada di arah Mount Villa sekarang mereka jauh banget ya rotasinya. Jauh banget, tapi kalau nggak salah tadi dari RRQ ngamainin vehicle ya. Jadi kayak emang bener-bener enak banget buat main di luar zona. Dan ini dia, ini udah kesisa dikit banget, terbilang cukup barbar sepertinya untuk kali ini di map Purgatory yang dari Boom Esport, Red Bull Rebellion dan juga dari Boss Titan. EVOS ada Sam 13 ternyata yang masih ada ya. Dari Bigetron, Saudara Esport dan juga dari RRQ. Ini bakal epic banget kalau misalkan memang seandainya Sam 13 bisa buya ya. Ya. Tapi ini danger zone-nya lebih epic lagi, Beb. Ini dia ngapain ya? Ini dia naik kale gak sih? Dia kiri kanan gitu kan. Aduh, ini danger zone-nya gini lagi di zona semua itu menyelimuti zona ya, menyelimuti zona yang ada kali ini. Jadi kayak yang benar-benar ngebulatnya tuh di next zone berikutnya, tapi it's okay karena masih 50 detik lagi sebelum memang zonanya jalan. Dan tapi kalau misalnya lu lihat nih Han dari minimapnya, ini sebenarnya kopong, gak ada kayak obstacle tertentu. Sedikit banget hitung jari, sedangkan timnya masih 7. Ini bakalan sulit sih pasti ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari resource RRQ, wah emang the best banget kapten terkuat di bumi. Semua anaknya tuh kenyang banget. Ada yang punya 14 medkit dan juga macem-macem ya. Sam 13, mobil udah kebakar di sini. Kena tembak juga di sini Sam 13 ya kayak dalam masa dan ternyata masih ada Street yang menemani seorang Sam 13 kali ini. Dimana Sam 13 mencoba untuk melarikan diri. Bakal ada tembakan lagi kali dari Ses ternyata dari atas batu. Tapi kita lihat masih bisa masuk ke dalam zona dimana Street bakal menjadi bait di belakang, di balik batu akan bersembunyi gitu aja. Dimana Yamil juga mencari Street dan juga Sam 13 yang berhasil menghilang ternyata. Dari belakang, tapi sepertinya ada dari tim Boss Titan yang harusnya ngedapetin para pemain dari EVOS, tapi ternyata Mang yang berhasil meng-knockdown dari Sam 13. Dan itu dia, Apollo berhasil mengamankan Street. EVOS puas di peringkat ke-7. Akhirnya adil ya, satu orang dari Boss, satu orang dari Ses ya, gak ada yang steal ya. Dan bagian dapat masing-masing. Kali ini bakal kebuka war juga untuk tim Ses dan juga Boss. Wah, udah sama Nidrop. Bakal dikeluar dari sana Kocak dengan VS bakal maju depan, dimana si Igam dapat satu orang dimaju oleh Kocak. Ini dia berbeda. Dia sudah satu, dua cukup baik dari seorang Kocak kali bakal langsung lagi. Ada kena flashback, satu orang terakhir. Dan ini juga bakal dikejar sama Kocak. Kocak mulai membabi buta. Di belakang ada Bigetron menjadi terpaksa lagi-lagi. Oh my god, masih ada Not Den.
Iya. Apa menjadi not today kali ini, bakal ada granat lagi, bakal melarikan diri, masih bisa ada patahan menjadi penyelamat seorang Natden kali ini. Yes. Tapi kita lihat Ancanya juga bakal dihajar. Udah semakin sakit karena kena zona juga. Dan Boss Titan nyayur banget, bos. Iya, yang mana kali ini juga tadi dari Kojak sempat nyari satu player dari Bigetron ya, walaupun sebenarnya ternyata udah harus tereliminasi sama zona. 5 tim, 16 pemain kali ini, dan satu player dari tim saudara e-sport yaitu Natden udah berhasil ngamanin dari lower groundnya, dan dia juga dapat obstacle di sana. Ada pohon, pastinya bakalan coba standby terus, walaupun sebenarnya dari RRQ udah bakalan coba flanking untuk cari vision ke arah Natden. Ada Chanzu di sana. Aduh, Natden mau ke belakang ada bos, mau ke depan ada Ararki, kemana Serba salah. maju salah, mundur salah. Yes, dan tapi dari Natden sendiri ini coba untuk sabar, tapi sepertinya harus terkena damage kali ini. Bakalan coba gulung-gulung medkit dulu, kita lihat ada damage per second, dan itu dia diamankan oleh RRQ Okanar. Okanar dapat satu juga, tapi di sisi lain juga ada RBR Mr. Home berhasil mendapatkan igap sekali ini, dimana RRQ juga nembak ke arah boss. Dua tim sekaligus nembak ke arah boss Titan. Oh my god, Goep ini jadi sulit banget. Ya. Dan Lihat, itu dia, 3 pemain langsung di knockdown. Jupai udah langsung diamankan, Kojak pun udah langsung diamankan. Kali ini posisi yang dimiliki sama tim Boss Titan emang bener-bener sulit. Dari RRQ sendiri dia kayak bener-bener dan bahkan Pac-Man pakai double K98 kali ini. Iya, itu langsung auto scoop banget ya, Iya. pastinya pakai car-nya. Dan juga memang posisi dari boss sendiri nggak enak banget karena open field dan mereka juga harus masuk, butuh goals yang banyak. Apollo. Turunan juga, Apollo bakal ada bergerak tapi nggak bisa bertahan lama karena itu ada tembakan juga dari RRQ. Rex Regame Camp berhasil mengeliminasi dan juga berhasil mengamankan 4 poin eliminasi untuk RBR ya. Yes, 3 tim, 11 pemain yang kali ini Red Bull Rebellion juga Aduh, udah masuk lagi ngalamin. mereka. RRQ juga, waduh, ini zonanya kenapa? Tapi di sini Zico udah berhasil untuk dipulangkan oleh tim Boom Esport, yang mana ternyata ada trading kill di sana. Okana berhasil mendapatkan satu knockdown-nya atas pemain Boom. Rotasinya dilawan nih sama RRQ nih. Hey, RBR bakal coba nembak lagi gak seorang Mr. banget. Home. Gak ada obstacle kali ini, bakal coba untuk memanfaatkan patahan yang ada aja. Tapi RRQ masih ada 4 orang, 5 poin ini sudah diamankan. Masa dia harus berboom. Di belakangnya ada Boom Esports juga tentunya. Mr. Home kayak terjebak, nggak bisa kemana-mana. Legalon kali ini bakal coba majuin dari sisi kiri. Mr. Home juga benar-benar fokus banget para player dari Boom Esport. Hati-hati Mr. Home, karena dari belakang masih ada dari Legalon. Yap, dimana Legalotnya juga udah lihat Mr. Home kali ini bakal coba dihajar kah. Dimana Heyu juga ada tembakan dari Pac-Man, Okanar dan juga Chanzu dari kejauhan. Dimana Legalot dari baju depan, ada Grops, ada Barat yang juga disiapkan kali seorang Legalot. Ya, dan kali Masih ini Mr. Home bersembunyi di balik mobil kecil. masih benar-benar santai banget untuk berada di tengah, dan kali ini semua tim benar-benar maju untuk masuk ke next zone berikutnya. Ada critical damage juga berkali-kali ke arah player dari Boom, 3 orang, dan bahkan Mr. Home mendapatkan 1 di sana. Tinggal 2 tim tersisa dan ini dia RRQ ternyata berhasil mengeliminasi tim satu persatu dan mendapatkan Buya di Purgatory. Wow, permainan yang cukup luar biasa yang ditunjukin sama sang kapten terkuat di bumi kita. Ada RRQ Sabar. Legalot ya. Karena tadi juga dia kayak mutusin buat main gameplaynya untuk ada dari luar zona, terus dia smooth juga untuk masuk ke next zone berikutnya. Ditambah lagi